Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 dengan materi etika bisnis. Nama saya Rizky Awale Syarif dan nama teman saya Wiwik Permatasari Ibrahim. Di sini kami akan memaparkan materi PowerPoint yang berjudul etika bisnis. Langsung saja. Slide pertama, etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Etika bisnis merupakan segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antar perusahaan dan stakeholder, melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha akan semakin terjamin. Mengapa etika bisnis penting? Etika bisnis mempunyai peranan penting sebab menciptakan norma, nilai, dan juga perilaku karyawan serta pimpinan dengan tujuan membangun hubungan yang sehat dan adil dengan relasi kerja masyarakat atau pemegang saham. Dalam menjalankan bisnis bersama dengan stakeholder, perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin di antaranya selalu baik. Solusi dari masalah tersebut adalah menerapkan prinsip etika berbisnis dalam perusahaan. Tanpa etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan dapat menjadi tidak sehat. Konsumen menderita, terjadi pencemaran lingkungan atau menimbulkan praktek monopoli perdagangan. Etika bisnis merupakan pedoman dan menentukan ada tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menjalin usahanya. Penerapan prinsip etika bisnis. Penerapan prinsip etika bisnis dalam sebuah tindakan adalah suatu keharusan untuk dipegang teguh oleh semua aspek yang terkait dengan perusahaan. Prinsip etika bisnis mencakup segala aspek yang terkait dengan perusahaan. Prinsip etika bisnis mencakup aspek yang lebih umum, namun penerapannya harus tepat sasaran karena sebagai fondasi dalam membangun sebuah perusahaan. Berbeda dengan etika profesi akuntansi yang cukup khusus menangani seputar masalah keuangan. Namun, prinsip etika bisnis menjadi lebih sulit karena melibatkan lebih banyak elemen. Dalam praktiknya, selanjutnya teori etika bisnis. Yang pertama, teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap, perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang kedua, teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Kan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan, Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip etika bisnis. Selain 4 teori tersebut, ada pun prinsip etika yang harus dijalankan selama penerapannya. Populis telah merangkum sejumlah prinsip utama dalam poin berikut ini. Yang pertama itu ada otonomi. Seperti yang kita ketahui, kompetensi seorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya, sehingga visi misi yang disusun membawa dampak baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. Yang kedua ada equilibrium. Berhubung dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan yang diambil juga harus seimbang. Dalam kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu. Misalnya, memberi upah sesuai kontrak dan kontribusi kerja. Yang ketiga adalah free will atau kehendak bebas. Kehendak ini dimaksud dengan kesempatan rata yang bisa didapat individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan satu kelompok saja. Selanjutnya yang keempat, responsibility. Sebelumnya, pada teori deontologi dalam etika berbisnis juga membahas tentang responsibilitas pelaku usaha.
Jadi, di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, honesty. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Contohnya, ketika melakukan transaksi jual produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Tidak hanya itu, contoh lainnya adalah pelaporan keuangan yang juga harus didasari transparansi. Nah, selanjutnya di sini ada pelanggaran dalam etika berbisnis lembaga pers. Contoh kasus etika bisnis yang seringkali kita temui adalah suap dan korupsi. Salah satunya adalah kasus suap antara pejabat dan jurnalis. Bukan 1-2 kali seorang pejabat berusaha memberi uang sogok kepada jurnalis untuk menutupi skandal. Pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan kelima prinsip terutama honesty dan responsibility. Selain itu, dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik juga telah diatur bahwa jurnalis Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi serta menerima suap. Bagaimanapun juga seorang jurnalis berada di bawah lembaga pers, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan. Nah, ini juga ada pelanggaran dalam etika berbisnis perusahaan barang. Contoh terdekat yang bisa kita temui adalah kasus penimbunan masker yang terjadi pada awal pandemi COVID-19. Banyak toko dalam e-commerce yang sengaja membeli masker dalam jumlah ratusan untuk ditimbun dan dijual kembali dengan laba yang tinggi. Hal tersebut merupakan tindakan yang hanya menguntungkan pihak toko saja karena berhasil menjual produk dengan laba yang menguntungkan. Kasus tersebut bisa menjadi pelanggaran karena tidak sesuai dengan prinsip equilibrium dalam sebuah bisnis. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Melihat banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di antara perusahaan dan stakeholder memunculkan asumsi bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi etika bisnis. Dan contohnya seperti pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. Kedua, kondisi ekonomi. Ketiga, kesalahan operasional. Keempat, pengetahuan individu akan etika. Dan kelima, demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, kesimpulannya itu adalah etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan energi pemangkau kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dan dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Dan bisnis juga merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya. Sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis etika akan membuat praktis bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan. Justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Baik, segitu dulu penjelasan dari kami dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.